Trafficker. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore untuk Anda sahabat Sonora yang masih bergabung bersama kami, yang masih mendengarkan siaran Sonora untuk sore hari ini. Di Sonora hari ini untuk jam pertama seperti biasa setiap hari Jumat, ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan, ya, di mana ini radio talk show kolaborasi Sonora dengan Maya Pada Hospital, yang mana untuk hari ini kita akan membahas seputar nyeri perut, mah ataupun juga batu empedu, ya. Jadi sahabat Sonora, ketika Anda makan, makanan yang Anda konsumsi ini akan berjalan, ya, melalui kerongkongan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan seperti usus dan juga lambung. Nah, kalau pencernaan bekerja secara normal, tubuh Anda ini akan menggunakan makanan sebagai nutrisi yang disimpan dalam bentuk protein, vitamin, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Namun, kalau Anda mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ataupun ada bagian dari prosesnya yang tidak bekerja dengan baik, maka Anda mungkin ini dapat mengalami sakit perut, ya. Jadi untuk itu kita akan membahasnya sekaligus bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini, ya, kepada Dr. Syaiful Bahri, SPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Maya Pada Hospital Bogor. Dr. Syaiful, selamat sore. Dr. Syaiful, selamat sore. Wah, ini nampaknya suara saya tidak terdengar, ya, dengan teman-teman dari Maya Pada Hospital, ya. Dari Dr. Linggar, dari Dr. Syaiful, mendengar suara saya sekarang? Sudah terdengar. Kedengeran. Tadi nggak ada suaranya sama sekali. Tadi tidak terdengar, ya, dokter, ya? Iya. Tapi sekarang sudah jelas, ya? Iya. Oke, siap. Dr. Syaiful Bahri, SPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Maya Pada Hospital Bogor. Selamat sore, Dr. Syaiful. Selamat sore, Mbak Sesa. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat baik. semua buat Mbak Sesa dan teman-teman. Kami juga sehat-sehat semua ini, dokter. Kemudian saya juga mau sapa Dr. Linggar dari Maya Pada Hospital Bogor. Dokter, selamat sore juga. Selamat sore, Mbak Sesa. Apa kabarnya juga nih sore hari ini, Dok? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Nanti saya akan ke Dr. Linggar, ya. Saya mau bertanya juga seputar fasilitas apa nih yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Sonora, ya, untuk topik kita di sore hari ini. Tapi yang pertama, saya mau ke Dr. Syaiful dulu. Saya mau bertanya banyak ini ke Dr. Syaiful dulu. Dokter, terkait dengan topik kita di sore hari ini, apa sebenarnya yang menyebabkan pencernaan seseorang menjadi bermasalah ini, Dok? Ya, terima kasih. Ini juga buat sahabat-sahabat Sonora dan rekan-rekan sekalian. Sebetulnya kembali lagi bahwa pencernaan manusia ini banyak terganggu, sebetulnya diakibatkan banyak faktor. Salah satunya kita sempitkan bahwa di sini yang paling sering ini penyakit mah, yang disebut penyakit mah. Apa yang disebut penyakit mah itu yang sehari-hari orang awam sebut, kalau bahasa medisnya itu radang lambung atau gastritis, ya. Dan banyak penyebab-penyebabnya. Salah satunya itu karena adanya pengeluaran asam lambung yang meningkat di lambung, sehingga menyebabkan iritasi daripada dinding atau mukosa lambung itu sendiri, menyebabkan keluhan-keluhan seperti nyeri perut, rasa panas, rasa penuh di dalam perutnya itu. Kemudian karena faktor-faktor penyebab juga yang lain itu karena rangsangan iritasi itu bisa disebabkan karena stres, juga bisa itu menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian juga karena faktor-faktor kita terlalu banyak makan konsumsi yang bukan untuk ininya, ya, seperti alkohol, kemudian makan makanan yang bersoda, ya. Kemudian juga bisa karena faktor emang ada infeksi sendiri yang disebabkan di sini bakterinya yang sering itu namanya Helicobacter pylori, ya. Kemudian yang lain-lain sebetulnya tercetus juga banyak faktor yang mungkin nanti juga sebut karena faktor genetik, cuman jumlahnya sih sedikit sekali, Mbak, gitu, Mbak Sesa.
Dan saya juga menjelaskan kadang-kadang orang selama ini nyeri perut yang terutama kita batasi sekarang, nyeri perut itu karena sakit mah, ternyata nanti berlanjut ternyata bukan sakit mah, salah satunya nanti dengan hubungannya dengan batu empedu. Itu Mbak mungkin pesan singkatnya dulu ya. Ini kalau sudah disinggung mah dan juga batu empedu ini tadi ya, tadi disinggung juga oleh Dokter Syaiful. Apakah sebenarnya gejala dari dua penyakit ini sebenarnya sama atau beda sih, Dok? Kalau sebetulnya secara klinisnya itu hampir sama ya. Cuman yang membedakan biasanya ya di lini terdepan pasien itu berobat ke dokter umum dan dikatakan beliau sakit tadi seperti keluhan yang saya sebutkan, nyeri perut, dan terutama di ulu hati. Nah, itu diawali diagnosanya dengan sakit mah atau lambung itu tadi. Nah, kita obatin tuh beberapa hari atau minggu, tapi dengan pengobatan dengan obat-obat lambung itu tidak ada perubahan, itu kita harus curiga bahwa yang selain penyebabnya ternyata bukan karena faktor penyakit lambung atau penyakit mah. Nah, biasanya tambahan untuk sakit batu empedu itu biasanya ada penjalaran nyeri di daerah punggung, jadi menyebar gitu. Selain dia nyeri ulu hati, kemudian nyerinya itu menyebar ke arah punggung gitu, Mbak, gitu. Itu khasnya untuk batu empedu gitu ya, membedain dari sakit mah ya. Oke, Dokter Syaiful, nanti kita akan lanjut lagi ini perbincangannya. Kita akan kulik lebih dalam lagi ini ya terkait dengan nyeri perut ini tadi mah ataukah batu empedu. Nanti kita cari tahu lagi. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang punya pertanyaan seputar topik kita di sore hari ini, Anda boleh sampaikan ke 0812 112 9200. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya masih menemani Anda di talk show kesehatan Sonora bersama dengan Maya pada Hospital, yang mana untuk sore hari ini kita akan membahas topik seputar nyeri perut ya, ini ataukah mah atau batu empedu, bersama dengan narasumber kita ya sore hari ini, Dr. Syaiful Bahri SPB KBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dr. Syaiful, tadi sebelumnya segmen sebelumnya ya kita sudah membahas seputar tadi ada gejala antara dua ini tadi, antara mah dengan batu empedu. Mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan juga ini, Dok. Nyerinya seperti apa sih? Maksudnya apakah biar siapa tahu nanti dengan aduh nyeri nih pasti ini mah atau pasti ini karena batu empedu. Nyeri seperti apa sih yang menjadikan perbedaannya, Dokter? Ya, terima kasih. Ya, tadi semuanya hampir keluhannya sama ya. Tadi mulai dari nyeri perut, rasa begah, rasa mual kadang-kadang ya, rasa panas, terutama di ulu hati. Dan ini ada penjalaran yang tadi saya katakan bahwa nyerinya itu menjalar sampai ke punggung belakang. Nah, kalau pasien kadang-kadang secara otomatis dia bicara gitu, Dok, saya sakit di sini kok, tapi kok sakitnya sampai ke belakang, Dok. Nah, kita sudah berpikir bahwa itu artinya udah kemungkinan diagnosa lainnya itu ke arah adanya batu empedu gitu, Mbak, gitu. Itu sebetulnya yang menjadi ciri khasnya batu empedu gitu. Perbedaannya ya antara mah dengan batu empedu tadi ya, Dok. Berarti ketika sudah menjalar kemana-mana itu sudah bisa dikatakan ini takutnya adalah batu empedu jadinya ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, hal pertama yang dilakukan apa ini? Apakah ada penanganan mandiri yang bisa dilakukan oleh pasien atau memang harus ke dokter nih untuk mendapatkan deteksi lebih lanjut juga, Dokter? Iya, terima kasih. Secara otomatis kalau kita sudah mencurigai bahwa ini ke arah batu, kita akan melakukan selain mulai dari kita anamnesis, kemudian pemeriksaan fisiknya pasien itu, kemudian kita harus ditunjang dengan pemeriksaan penunjang yang lain, seperti yang paling sederhana itu dengan USG, Mbak, gitu, USG perut gitu. Nah, biasanya itu langsung kelihatan gitu. Ada ada batu di kantung empedu itu sendiri gitu. Sakitnya berapa lama sih, Dok? Kadang-kadang itu sakitnya bisa variabel ya, bisa dari mulai menit, kadang-kadang sampai berjam-jam gitu. Bisa kambuh-kambuh gitu juga, Dok? Iya,
Meskipun saya harus kasih tanda kutip bahwa batu empedu itu nggak apa namanya, sepenuhnya itu bikin nyeri. Ada beberapa kasus emang dia tidak nyeri, tapi emang beberapa penelitian bahwa yang menderita batu empedu itu bersifat namanya asimptomatik, jadi tidak bergejala. Dia bergejala itu kalau dia ada sebagian menyebabkan adanya sumbatan di kantung empedu itu sendiri, sehingga menyebabkan peradangan gitu, Pak, gitu. Tapi sebagian besar kurang lebih hampir 70% itu dia tidak bergejala, 30%-nya itu dia bergejala. Wah, gitu. 70%-nya tidak bergejala, berarti yang datang untuk konsultasi ke dokter Syaiful ini sudah sampai tahap sampai sakit ke punggung juga, seperti itu dong, Dok? Betul. Iya, betul. Kalau dia udah ngomong, maaf, bicara, dia ada keluhan sampai nyeri ke punggung, itu udah tahapnya udah infeksi gitu, ada peradangan gitu. Gitu, Oke. Nanti saya akan ke dokter Syaiful, tapi saya mau sapa dulu untuk dokter Linggar yang dari tadi diam aja ini ya. Menyaksikan saya dan dokter Syaiful ngobrol ini seputar topik kita sore hari ini. Dokter Linggar, ini karena tadi sudah sempat disinggung juga tentang batu empedu, perbedaannya apa, gejalanya apa, pengobatannya sendiri ini seperti apa sih? Di Mayapada Hospital Bogor fasilitasnya seperti apa, dokter Linggar? Oke, kalau di fasilitas rumah sakit kami, jadi kebetulan untuk digestif ini salah satu dari Center of Excellence kami. Jadi kita punya digestive center yang di dalamnya itu ada pemeriksaan. Jadi kalau tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Dokter Syaiful ada USG abdomen, kita juga bisa langsung next. Jadi kalau ada pemeriksaan lebih akurat lagi untuk layanannya, ada CT scan, kita sudah sampai di 128 slice. Terus kemudian kalau memang untuk memastikan lagi sakit mahnya itu penyebabnya dari mana, bisa juga melakukan endoskopi. Nah, kalau sudah masuk ke tahap dokter Syaiful, biasanya sudah langsung masuk ke laparoskopi. Nah, kita punya layanan itu. Oke, ada promo-promonya nggak ini dokter Linggar yang bisa digunakan oleh sahabat Sonora yang mau? Ada. Jadi kita punya promo, untuk saat ini kita punya screening yang berhubungan dengan Dokter Syaiful, yaitu yang pertama screening saluran cerna dengan harga yang cukup menarik, jadi juga cukup bersaing. Jadi kita punya start dari Rp800.000 sampai Rp2 juta. Itu untuk screening saluran cerna. Tapi karena Dokter Syaiful juga megang digestif ya, jadi beliau bisa juga megang untuk kolon. Itu juga kita punya screeningnya juga sekarang harganya di Rp2 juta. Oke, wow, menarik sekali ini ya yang ingin melakukan pengobatan juga. Dokter Linggar, nanti saya tanya-tanya lagi ya, tapi saya mau kembali lagi nih ke Dokter Syaiful. Dokter Syaiful, rata-rata yang konsultasi, yang datang untuk minta diperiksakan ini range usianya usia berapa? Apakah ada range usia tertentu untuk penyakit nyeri perut yang bisa sampai berakibat ke batu empedu ini, Dok? Iya, terima kasih. Ya, secara teorinya sih sebetulnya kejadian itu, angka kejadian di atas usia 40 tahun ke atas. Tapi saya saat ini udah banyak kejadian batu empedu itu usianya di bawah 40 tahun. Yang paling termuda saya dapatkan usia 16 tahun. Wah, muda sekali, Dok. 16 tahun, ya. Ternyata emang nanti karena faktor-faktor gaya hidup, pola makan ya yang sebetulnya jadi yang utamanya, yang faktor penyebabnya gitu. Ini faktor-faktornya apa aja ini, Dok, sebenarnya yang akhirnya bisa mengalami penyakit batu empedu ini, Dok? Jadi salah satunya sekarang kan orang instan ya cara makannya. Jadi salah satu penyebab terjadinya batu empedu itu salah satunya batu dari kolesterol. Jadi makanan-makanan yang berlemak tinggi itu yang menyebabkan akhirnya dia susah dicerna sehingga dia menumpuk dan menjadi kristalisasi di kantung empedu gitu, Mbak, gitu. Oke. Jadi dari gaya hidup juga yang makanya ini akhirnya kenapa beberapa penyakit yang seharusnya dialami ketika usia sudah cukup tua tapi dengan gaya hidup yang tidak baik bisa kita bilang ya, Dok, akhirnya penyakit-penyakit seperti ini juga sudah mulai bisa dialami oleh anak-anak muda. Bahkan dari prakteknya Dokter Syaiful sendiri ada yang berumur 16 tahun tadi ya, Dok ya? Paling muda itu. Ini
Untuk pengobatannya sendiri ini dok, apakah akhirnya continue atau sekali berobat sudah sehat seperti itu? Jadi gini, tadi kan kadang-kadang yang lebih banyak pasien itu yang tidak bergejala, Mbak. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Cuman kadang-kadang pasien-pasien yang datang ke kita itu pas kebenaran dia dengan general check up, dia tidak ada keluhan, ditemukan ada batu empedu gitu. Oke. Mereka konsultasi, gimana menurut mereka apakah batunya harus diangkat atau tidak, ya itu nanti tergantung dari ukurannya, tergantung dia apakah ada klinisnya, ada nyeri gitu Mbak, gitu. Atau dia ukurannya kecil atau besar gitu, nanti kita inform konsennya harus gimana gitu. Mm. Dokter Syaiful, satu pertanyaan terakhir sebelum kita break ya setelah segmen ini. Apakah penyakit ini bisa mengalami komplikasi? Tentunya bisa Mbak. Jadi karena batu itu dianggap benda asing di dalam tubuh kita, otomatis dia akan mengiritasi lambat laun ke dinding atau mukosa dari kantong empedu sendiri. Lama-lama dia akan merangsang iritasi itu menyebabkan infeksi, atau batu itu dia menyebat di saluran kantung empedunya sendiri sehingga cairan empedu itu tidak bisa keluar. Nah bahayanya lama-lama dia akan meradang, nyeri, akhirnya seperti usus buntu Mbak, bisa terjadi pecah ya? Gitu. Ya, gitu. Oke. Berarti bisa mengalami komplikasi ya. Untuk Anda sahabat Sonora juga mungkin dengan adanya perbincangan di sore hari ini, gaya hidup sehat ini menjadi sangat penting untuk dilakukan bahkan sedari dini. Ini juga menjadi sedikit reminder untuk saya yang masih muda-muda juga, untuk sahabat Sonora yang masih muda-muda juga, untuk selalu menjaga kesehatan ya. Dokter Linggar, Dokter Syaiful, kita harus break dulu, nanti kita sambung lagi. Sambil break silakan untuk Anda sahabat Sonora yang punya pertanyaan seputar nyeri perut ya, antara mah ataupun juga batu empedu, atau Anda punya pengalaman, mungkin rekan-rekan Anda atau keluarga Anda yang pernah mengalami penyakit ini, Anda boleh sharing. Silakan sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Anda masih mendengarkan talk show kesehatan Sonora bersama Maya pada Hospital. Masih bergabung bersama saya juga Dr. Syaiful dan juga Dr. Linggar ya. Dr. Syaiful, kita lanjut lagi nih ya obrolannya sore hari ini seputar mah ataupun juga batu empedu ini tadi. Dokter, ada yang bertanya ini dari sahabat Sonora. Kalau batu empedunya dicabut, diambil, dioperasi, batunya ini diambil, yang kemungkinan terjadi apa ini dok? Kalau batunya diangkat, ya sebetulnya kembali lagi, biasanya nomor satu pasien itu datang ke dokter itu pasti bergejala ya, dan biasanya udah nggak tahan, udah nyeri berulang-ulang, kronis, akhirnya ya harus kita angkat juga batunya. Selama dia tidak terjadi complicated dan terjadi yang berat, malah buat pasiennya itu nyaman gitu. Jadi nyaman ya. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang ketika kita punya batu empedu langsung dioperasi diangkat batunya tuh enggak juga sebenarnya ya dok? Iya, jadi kembali lagi saya bilang pasien-pasien itu baru mau dioperasi rata-rata kalau dia udah bergejala Mbak gitu. Tapi kita juga kadang-kadang harus jelaskan bahwa batu itu kan karena benda asing di dalam tubuh, dan lambat laun mungkin awalnya dia tidak bergejala, cuman karena rangsangan dia kronis sudah lama-lama dia akan bergejala juga gitu Mbak, dan mungkin nanti banyak komplikasi-komplikasi yang akan timbul kalau tidak diangkat batunya Mbak gitu. Oke, ini semoga menjawab untuk pertanyaan dari Pak Heri ini tadi yang bertanya ya. Kemudian tadi saya mau balik lagi nih, sedikit penasaran karena tadi Dokter Syaiful sempat menyinggung juga batu empedu ini, penyakit ini juga bisa menimbulkan komplikasi seperti itu. Komplikasi apa aja nih yang mungkin muncul ini dok? Jadi jelaskan lagi. Tadi salah satunya yang tadi saya udah jelaskan, bisa sampai namanya perforasi atau pecah ya, atau emang nyerinya terus menerus sehingga menyebabkan gangguan kerja aktivitas si pasiennya itu. Yang ketiga,
tergantung juga nanti ukuran batunya, Mbak. Kalau batunya dia kecil, itu bisa dia jatuh ke saluran empedu. Jadi dibedakan batu itu bisa batu adanya di kantung, satu batu yang adanya di saluran. Nah, kalau batunya kecil-kecil itu tumpah atau jatuh ke saluran empedu, itu bisa menyebabkan pasien akan menyebabkan kuning. Nah, kalau sudah kuning itu lebih repot lagi gitu, nyumbat jadi nggak bisa keluar cairan empedunya gitu. Iya, iya. Gitu, Mbak, gitu. Oke, jadi memang ada komplikasinya sendiri yang sebenarnya cukup perlu untuk diperhatikan juga, ya. Dokter, betul, ini juga sekalian memberikan penjelasan juga ini biar satu suara juga nih dengan sahabat Sonora, mungkin bisa disampaikan penyakit batu empedu ini apa? Karena nampaknya ada sahabat Sonora juga tadi yang bertanya, batu empedu ini apa sih, Dok, sebenarnya? Cuman saya tidak ketemu ini pertanyaannya atas nama Bapak siapa tadi seperti itu. Mungkin bisa disampaikan lagi ini, Dokter. Iya, jadi batu empedu itu batu yang ada di kantung ya, kantung empedu. Batu itu terbentuk itu terjadi salah satunya tadi sebutkan dari batu kolesterol. Dan yang kedua itu bisa terjadi dari kumpulan dari pemecahan sel darah merah, namanya bilirubin, Mbak, gitu. Jadi ya itu dua. Jadi nanti ada beberapa penyakit-penyakit tertentu, misalnya gangguan dari darah, komponen darah. Jadi produk-produk darah yang pemecahan sel darah merahnya cepat hancur, itu juga salah satunya bisa meningkatkan terjadinya batu dari empedu itu. Tapi yang sekarang paling utama sih lebih banyaknya emang batu kolesterol. Batu kolesterol ya. Oke. Dokter, apakah pertanyaan selanjutnya nih kemudian, apakah pasien batu empedu ini harus dioperasi ataupun dilakukan pembedahan? Kalaupun memang iya ataupun kalaupun tidak apa saja nih resiko dari penanganan batu empedu dengan pembedahan dan juga non bedah? Iya, terima kasih. Jadi emang ada beberapa pendapat yang tadi kalau dia gejala klinisnya emang jelas, itu emang udah harus operasi, Mbak. Pasti pasiennya juga akan terganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, cuma yang tadi saya bilang, pas pasien screening, general check up, dia tanpa keluhan, terus ditemukan tidak sengaja insidental ketemu adanya batu di kantong empedu. Nah, itu ibaratnya kalau pasien non bedah artinya nggak mau operasi, ya paling kita kasih sifatnya dengan obat-obatan. Ya, tapi kembali lagi, Mbak, nanti biasanya pasien yang saya udah pengalaman, pasien kontrol lagi, diulang, batunya bukannya tambah kecil, tambah besar. Karena apa itu, Dok? Ya, jadi kembali lagi dari sifat batunya itu sendiri, komponen batunya. Kalau misalnya ibaratnya satu bentuk batunya dia yang rapuh, yang satu lagi bentuk batunya seperti, mohon maaf, kayak batu kali. Nah, mungkin kalau yang dengan yang rapuh itu dengan obat-obatan dia lebih mudah hancur. Tapi kalau yang batu kali itu keras banget, itu nggak akan. Yang kedua, yang non bedah kalau batunya mungkin masih ada kesempatan kalau batunya kecil-kecil. Tapi kalau yang batunya besar itu susah untuk dia hancur gitu. Oke, berarti fungsi dari si obat-obatan ini adalah mungkin untuk ngerem aja gitu ya, Dok, ya, jatuhnya ya? Iya, betul gitu. Untuk perkembangan penyakit lainnya tuh jadi direm dulu dengan obat-obatan karena ini penanganannya dilakukan dengan non bedah ya, tidak melakukan pembedahan ya, Dok? Iya, betul. Oke. Ini ada yang penasaran juga, ini ternyata dokter dari Ibu Lina, karena tadi disinggung juga seputar batu empedu yang disebabkan oleh genetik. Benarkah ini, Dok? Ya, ini penelitian ternyata sebagian kecil dari genetik itu ada gitu. Tapi bukan merupakan suatu faktor penyebab utama terjadinya batu empedu ya. Tapi itu sebagian kecil, Mbak, gitu. Tapi kembali lagi ya itu tadi gaya pola hidup kembali lagi gitu, Mbak. Ya, gitu, Mbak. Oke, berarti memang ada tapi ini masih kecil seperti itu ya, Dokter Syaiful ya. Oke, saya mau ke Dokter Linggar dulu. Dokter,
kalau tadi ini nampaknya dari penjelasan Dokter Syaiful cukup banyak ya yang ingin konsultasi, yang ingin langsung datang ke prakteknya Dokter Syaiful. Bisa disampaikan tidak untuk Dokter Linggar ini jadwal praktek dari Dokter Syaiful kapan aja sih? Oke, untuk pendengar Sonora, jadi kalau misalnya mau datang ke jadwal prakteknya Dokter Saiful, itu ada di hari Senin, Rabu, dan Kamis, itu masing-masing di jam 17 sampai 18. Jadi 3 hari dalam 1 minggu, jadi masih bisa tuh yang mau pulang kerja masih bisa langsung datang ke prakteknya Dokter Saiful. Oke, Dokter Linggar, ini kalau misalnya ini ingin periksa aja, ingin medical check up ini nampaknya ya, terutama untuk mengenai MAH juga ataupun batu empedu, tapi belum ada gejalanya, bisa nggak nih dilakukan screening di Mayapada Hospital Bogor? Bisa banget. Dan yang tadi saya bilang, promonya itu sudah include sama konsultasi Dokter Saiful, jadi sudah diperiksa, sudah ada pemeriksaan USG-nya juga, dan konsultasi juga sama Dokter Saiful, walaupun tidak ada gejala. Oke, ada yang perlu dipersiapkan nggak nih dari sahabat Sonora ketika ingin melakukan medical check up? Oke, nanti jadi dari sahabat Sonora itu bisa langsung menghubungi kami, nanti akan dibantu oleh tim medical check up kami untuk persiapannya. Jadi nanti nanti diingatkan sama mereka untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Jadi pas datang ke rumah sakit kami sudah dalam keadaan siap. Seperti itu. Oke, baik. Dokter Linggar, terakhir ini, kalau misalnya sahabat Sonora pengen tahu sosial media atau ingin menghubungi langsung ini Mayapada Hospital Bogor, bisa dihubungi di mana sih? Oke, kalau misalnya mau daftar nih ke Dokter Saiful, boleh untuk WhatsApp ke call center kita, itu di 0811 101 5354 atau di hotline kita di 150770. Nah, kalau misalnya mau ngecek lagi nih, misalnya mau ngecek via website untuk jadwal Dokter Saiful, itu bisa dicek di website kami di Mayapada Hospital, nanti pilih yang di Bogor. Terus atau juga bisa ngecek di sosial media kami, di Instagram kami Mayapada Hospital untuk tahu informasi-informasi, karena Dokter Saiful juga memberikan informasi-informasi di Instagram tersebut. Wah, menarik sekali. Dokter Linggar, terima kasih informasinya. Nanti saya tanya-tanya lagi ini ya di segmen terakhir. Mungkin bisa diingatkan lagi untuk sahabat Sonora bisa menghubungi kemana untuk tahu sosial media dari Mayapada Hospital Bogor, menghubungi kemana nomor call centernya ya. Sahabat Sonora, segmen terakhir untuk talk show kesehatan Sonora bersama Mayapada Hospital Bogor ya. Dokter Syaiful, ada pertanyaan dari sahabat Sonora untuk sore hari ini. Tidak disebutkan namanya ya, dengan nomor WhatsApp 4 digit terakhirnya adalah 2307. Bertanya seperti ini, dokter. Selamat sore, ibu saya pernah operasi batu empedu, namun setelah 2 minggu pasca operasi ibu saya muntah darah dan kondisi drop. Kira-kira apa ini penyebabnya dokter? Jadi operasi pengangkatan batu empedu. Ya kembali lagi, mesti mungkin dikonsultasikan ulang lagi sama dokter yang operatornya atau dokter bedahnya. Ya mungkin banyak faktor-faktor, apakah ibu sebelumnya ada komplikasi atau komorbid sebelumnya dengan faktor pembekuan darah, atau juga mungkin juga ada masalah kebetulan penyakit bukan hanya di kantung empedu, ada penyakit di lambungnya sendiri yang menyebabkan ada perlukaan-perlukaan. Nah itu mungkin lebih baiknya saya nggak bisa menjawab secara detail karena mungkin lebih baik tanyakan pada dokter yang bersangkutan gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan lainnya, Dokter Syaiful, apakah untuk operasi batu empedu ini menggunakan laparoskopi? Iya, terima kasih. Di seluruh dunia sekarang bahwa laparoskopik itu merupakan gold standarnya. Gold standarnya karena kita sudah memakai namanya operasi minimal invasif. Jadi dengan sayatan kecil itu lebih baik, jadi perawatannya jauh lebih singkat, luka operasi kecil secara kosmetik, dan mobilisasi atau aktivitasnya jauh lebih cepat, dan nyerinya juga lebih minimal gitu dibandingkan yang konvensional gitu Pak. Gitu. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan menarik ini, Dokter Syaiful dari Sea.
Makanan dari kulkas beberapa hari dipanasi lagi. Apakah makanan masih sehat untuk perut kita? Ya, mungkin ini juga harus sebetulnya konsultasi sama orang gizi nih Pak sebetulnya. Tapi secara detail kita bagus itu makan yang fresh ya, bukan yang disimpan berlama-lama di dalam kulkas. Mungkin ranahnya saya nggak bisa jawab secara detailnya, mungkin ini lebih ke konsultasi ke ahli gizi Pak gitu. Oke, baik. Untuk saya ini semoga menjawab juga ini ya dari Dr. Syaiful. Tidak bisa berbicara banyak nampaknya karena bukan ranahnya seperti itu ya. Kemudian Dr. Syaiful ada juga pertanyaan dari sahabat Sonora, dari Nurul. Ini pertanyaannya adalah, dokter, benarkah makanan santan atau berminyak, mengonsumsi makanan santan atau berminyak ini bisa menjadi pemicu untuk batu empedu? Ya, salah satunya bahwa santan, minyak atau gorengan itu kan salah satu komponen, salah satunya ada kandungan kolesterolnya Mbak gitu. Nah itu salah satu pembentuk tadi, selain dari komponen pigmen dari bilirubin, itu salah satunya yaitu kolesterol Mbak. Jadi secara otomatis itu bisa menyebabkan kristalisasi atau terbentuknya batu empedu gitu Pak. Oke, berarti bisa jadi pemicu juga dibilang ya, dokter ya. Semoga menjawab juga nih untuk Ibu Nurul ya. Dokter, apakah kemudian penyakit batu empedu ini bisa dikatakan berbahaya? Karena tadi salah satunya bisa terjadi komplikasi, itu kita bilang berbahaya Mbak gitu. Tadi kalau nggak terjadi pecah kantong empedunya, atau dia terjadi batunya jatuh ke saluran empedu, bisa menyebabkan tersumbat sehingga pasien ini bisa menyebabkan kondisi mata kuning atau nanti yang disebut memperberat namanya sepsis gitu. Oke. Terakhir ini pertanyaan dari sahabat Sonora, dokter. Dari Pak Adi. Apa bedanya batu ginjal dan juga batu empedu? Waduh, kalau batu empedu kan tadi salah satunya komponennya kan dari kolesterol sama pemecahan dari produk dari darah ya Pak ya. Sedangkan batu ginjal kan sebetulnya ya ini sebetulnya kembali lagi sih ranah urologi ya Pak ya. Ranahnya urologi. Untuk batu ginjal komponennya itu mungkin dari cairan-cairan yang kita minum itu mengandung komponen-komponen yang kayak elektrolit atau yang sifatnya akan membentuk kristal gitu Pak. Sebetulnya itu kita punya ranah masing-masing ya Pak ya, artinya bahwa tapi terbentuknya untuk kita yang dari digestif itu bahwa batu empedu itu terbentuk karena tadi satu kolesterol dan batu karena pemecahan dari sel darah merah gitu. Oke. Dokter Syaiful, terakhir sebelum nanti saya sapa Dokter Linggar ya, boleh disampaikan tips untuk sahabat Sonora supaya terhindar dari penyakit batu empedu ataupun juga ataupun nyeri perut ini yang tadi juga di awal sudah kita singgung juga, silakan dokter. Dokter Syaiful? Oh iya, tadi punten. Terdengar suara saya? Iya, tadi mohon maaf tadi saya pikir ke Dokter Linggar tadi. Oh, ke Dokter Syaiful dulu sebelum nanti saya mau ke Dokter Linggar di terakhirnya. Jadi dari Dokter Syaiful bisa disampaikan tips untuk sahabat Sonora ini supaya terhindar dari batu empedu dan juga nyeri perut lainnya, silakan. Ya, kembali lagi buat teman-teman Sonora bahwa tadi sebetulnya kejadian batu empedu itu usia di atas 40 tahun. Ternyata saya saat ini ketemu pasien-pasien di bawah 40 tahun yang usia termuda itu 16 tahun. Pada akhirnya itu berhubungan dengan pola gaya hidup kita yang makanannya harus dijaga gitu, terutama ya junk food itu kan banyak tinggi kolesterolnya gitu Mbak. Betulnya ya kita makan yang hidup sehat aja Mbak, yang gitu banyak makan berserat, buah-buahan ya,
yang sebagai penyeimbang untuk makanan meskipun kita dalam jumlah kecil kita juga butuh untuk kolesterolnya sendiri untuk pembentukan tubuh kita gitu Mbak. Oke, baik. Dokter Syaiful, terima kasih. Saya mau ke Dokter Linggar ini terakhir. Mungkin bisa diingatkan lagi untuk sahabat Sonora yang ingin menghubungi Mayapada Hospital Bogor, ingin memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, bisa kemana ini dokter? Silakan. Untuk sahabat Sonora bisa langsung WhatsApp ke call center kami, yaitu di 0811 101 5354. Itu untuk WhatsApp-nya, atau untuk hotline-nya di 150770. Oke, baik. Untuk media sosialnya apakah ada nih Dokter Linggar? Untuk media sosialnya bisa untuk di Instagram kami ada di Mayapada Hospital. Nanti di situ juga banyak edukasi dari Dokter Syaiful juga. Oke, baik. Dokter Linggar dan juga Dokter Syaiful dari Mayapada Hospital Bogor, terima kasih sudah berbagi insight-insight seputar kesehatan untuk sahabat Sonora. Sehat-sehat terus, selamat sore, dan sampaikan salam sehat untuk teman-teman di Mayapada Hospital Bogor. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Dan demikian tadi sahabat Sonora untuk talk show kesehatan Sonora bersama Mayapada Hospital. Ya, saya harus akhiri di sore hari ini. Namun setelah ini saya masih akan menemani Anda di Sonora hari ini. Tetap bersama kami hanya di Radio Sonora.